Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, selamat datang di podcast Hubungan Internasional yang dipersembahkan oleh Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya, Pardita Eka Putri, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, podcast Hubungan Internasional akan mengangkat tema pandangan Uni Eropa dan North Atlantic Treaty Organization atau NATO terhadap konflik Rusia-Ukraina dengan studi kasus aneksasi Rusia terhadap Crimea. Seperti yang kita ketahui, Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet. Akan tetapi, ketika Uni Soviet pecah pada 1991, beberapa bagian Ukraina ingin melepaskan diri dari dominasi Rusia dan bergabung dengan Eropa Barat dan bahkan NATO. Tetapi hubungan Rusia dengan jantung industri Ukraina Timur berlangsung rumit karena banyaknya warga yang berbahasa Rusia tinggal di sana. Selain itu, mayoritas orang yang tinggal di Crimea adalah penduduk berbahasa Rusia dan Moskow memiliki pangkalan angkatan laut di Crimea di mana armada laut hitamnya bermarkas. Jika kita mundur sedikit, Crimea pada abad ke-17 merupakan kerajaan independen merdeka, kemudian ditaklukkan Rusia dan menjadi bagian Rusia sejak 1783. Namun, pada saat Uni Soviet berdiri, pasca revolusi komunis 1917, pada saat Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev, pada 1954, Crimea kemudian dihadiahkan dalam tanda petik Ukraina sebagai hadiah 300 tahun bergabungnya Ukraina ke Kekaisaran Rusia. Sejak saat itu, Crimea menjadi bagian wilayah Ukraina. Nah, sejak krisis yang dialami Ukraina, Rusia menganeksasi Crimea yang merupakan wilayah Ukraina. Untuk tahu lebih rincinya terkait konflik Rusia dan Ukraina, di sini ada teman-teman saya, yaitu ada Mas Jalaluddin Rizky Mulia, Mas Hengki Kurniawan, dan Mbak Nazila Alfayat, yang akan memberikan analisis pandangan menurut Uni Eropa dan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Ketiga teman saya ini juga merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Angkatan 2021 sama seperti saya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin kita ke Mas Jalal dulu nih. Nah, Mas Jalal, bagaimana sih gambaran umum kok bisa krisis Ukraina terjadi dan kok bisa sih diiringi dengan Crimea yang dianeksasi? Mungkin Mas Jalal bisa memberikan gambaran secara ringkas. Nah, silakan Mas Jalal. Oke, terima kasih Mbak Dita udah memberikan waktunya di sini. Saya menghasilkan suatu analisis mengapa apa latar belakang dari terjadinya konflik ini, gambaran umumnya seperti apa. Itu sebenarnya Mbak Dita mulai dari krisis yang terjadi pada bulan November tahun 2013 yang saat itu Presiden Viktor Yanukovych atau dikenal Yanukovych, Presiden Ukraina, itu sebetulnya sudah buat kesepakatan dengan Uni Eropa yang dinamakan Perjanjian Asosiasi Ukraina Uni Eropa. Nah, perjanjian itu tentunya sangat membantu bagi warga-warga Ukraina karena memang mayoritas pro ke Eropa gitu, khususnya yang Ukraina bagian barat. Namun kesepakatan tersebut malah ditunda persiapannya dan Presiden Yanukovych yang awalnya condong pro barat, namun sekarang malah pro Rusia, beralih ke Rusia, stronger ties with Russia, dan ini menimbulkan protes dari pihak-pihak yang mendukung pro Eropa atau disebutnya Euromaidan, dan ada yang protes hingga akhirnya menjadi menelan korban jiwa hingga Yanukovych pun akhirnya digulingkan oleh para pengunjuk rasa yaitu pada tanggal 22 Februari 2014 dan Ukraina pun masuk dalam situasi krisis. Nah, dengan kondisi krisis ini Rusia memanfaatkan dengan menganeksasi Crimea yang memang diklaim wilayahnya. Nah, langkahnya itu yang dilakukan Rusia adalah mereka mengklaim bahwa muncul kelompok-kelompok militan di Crimea. Kelompok-kelompok militan itu mengambil alih fasilitas-fasilitas penting di Crimea, tapi mereka mengatasnamakan Rusia. Tapi Rusia mengklaim bahwa mereka bukan tentara Rusia, tapi mereka tuh pasukan bela diri lokal gitu. Nah, selain sipil juga ada pihak militer yang jadi desertir seperti Kepala Angkatan Laut Admiral Berezovsky dan setengah militer Ukraina di Crimea yang jumlahnya kisaran 12.000 orang itu membelot menjadi pihak Rusia hingga akhirnya Rusia masukkan Crimea kan melanggar hukum internasional mengambil alih parlemen tinggi. Parlemen Crimea itu kemudian mendeklarasikan bahwa Crimea merdeka dari Ukraina dan kemudian mengadakan referendum dan kemudian ternyata referendumnya sekitar 95% itu pro untuk berintegrasi dengan Rusia hingga pada akhirnya
terjadi gitu integrasi pada 16 Maret 2014 begitu, Mbak. Oh, berarti dari yang saya tangkap nih, Mas Jalal, awal mula krisis Ukraina itu berarti dari keputusan Presiden Ukraina yang mendapat banyak kecaman dari warga negaranya sendiri. Lalu krisis tersebut dimanfaatkan oleh Rusia untuk menganeksasi Crimea. Nah, Mas Iya. Jalal, menurut Mas Jalal, apa sih faktor-faktor yang membuat Rusia begitu berani melanggar hukum internasional dengan menganeksasi Crimea, yang kan sejarah de jure-nya tuh merupakan wilayah sahnya Ukraina? Menurut pandangan saya, kalau faktor-faktornya itu berarti ada 3 ya, kisaran ada 3. Pertama itu faktor ekonomi. Jelas Crimea itu menjadi sumber ya, tempat asal sumber daya alam begitu yang penting bagi Rusia. Karena yang kita tahu kan Rusia itu kan wilayah dingin kan. Jadi butuh lokasi di mana mereka bisa menempatkan angkatan laut mereka di laut yang hangat. Nah, selain itu kan militer ya. Kalau ekonomi itu cadangan alamnya yang Crimea punya itu banyak, khususnya di bidang hidrokarbon atau gas alam. Di sini di lepas pantai Crimea itu sangat banyak sekali dan intinya itu sangat penting. Ya walaupun melanggar hukum internasional, tapi kan itu bisa dilobi nanti gitu. Kalau lebih menurut itu saya itu faktor utama, faktor ekonomi. Yang kedua itu faktor sosial budaya. Karena Crimea dan khususnya juga ada Ukraina belahan timur itu merupakan Rusofon atau Russian speaking region, wilayah yang berbicara bahasa Rusia yang sejak masa Rusifikasi pada masa Kaisar Catherine the Great, Kekaisaran Rusia itu melakukan forced settlement atau pendudukan secara paksa, ya ini dengan menempatkan etnis Rusia di Ukraina, khususnya di belahan timur tadi yang saya sebutkan. Nah itu menyebabkan sekarang kan buktinya Ukraina belahan timur dan juga Crimea itu mayoritas berbicara bahasa Rusia dan berbudaya Rusia, karena memang sudah dari dulu dilakukannya oleh masa Kekaisaran Rusia begitu. Jadi mereka merasa lebih dekat ke Rusia karena memang mereka bahasa Rusia. Faktor sosial budaya kedua. Yang ketiga itu faktor geopolitik yang saya sempat singgung di awal tadi, karena sejarahnya itu Laut Hitam tuh laut yang strategis gitu. Jadi mereka bisa keluar dari Laut Hitam itu menuju ke Selat Bosporus lewat Turki, kemudian ke Laut Mediterania dan seterusnya hingga ke Samudra Hindia maupun Atlantik. Nah, itu sangat penting bagi Rusia untuk menempatkan angkatan-angkatan lautnya. Dan juga Ukraina, negara-negara pecahan Uni Soviet di belahan barat seperti Ukraina, Polandia, negara-negara Baltik itu penting bagi Rusia karena menjadi buffer zone. Ada zona penengah antara Eropa Barat dan juga Rusia. Karena memang takut terpengaruh mungkin ya, karena kalau misalkan deket-deketan gitu kan national interest-nya terganggu tuh. Nah, mereka jadi realis aja kan. Kalau mereka terganggu ya tentunya mereka bakal ngusahain gimana caranya buffer zone ini tetap ada. Dan kita lihat sekarang Polandia itu Uni Eropa, negara-negara Baltik, Latvia, Estonia, Lithuania itu negara Uni Eropa semua. Dan Ukraina kalau masuk Uni Eropa berarti buffer zone-nya hilang. Tidak ada lagi negara penengah antara Eropa Barat dan Rusia, kecuali negara Belarusia mungkin. Dan itu ya itu tadi memicu terganggunya national interest-nya Rusia, sehingga Rusia bisa dikatakan memanfaatkan kondisi konflik di krisis Ukraina tadi, memanfaatkannya hingga nanti pemerintah barunya Ukraina tidak bisa concern gitu mau nyatu ke Uni Eropa apa enggak, karena mereka bakal fokusnya ke konflik dengan Rusia gitu. Dan tentunya sekarang kan kita lihat Crimea itu udah bagi jadi 2 wilayah federal, ada Republik Crimea dan juga kota Sevastopol. Nah kota Sevastopol ini penting, ada pelabuhan yang terpenting di sana karena pelabuhannya besar dan tentunya sangat berguna kan, vital bagi Rusia. Contohnya misalkan waktu Rusia itu mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah, itu Rusia memberikan bantuan kapal-kapal perang yang ada di Laut Hitam yang magangnya yang tempatnya itu di pelabuhan Sevastopol. Nah itu membantu secara tidak langsung terhadap rezim Bashar al-Assad. Jadi bisa dikatakan sangat penting gitu ya. Kalau menurut saya ada 3 faktor tadi mengapa Rusia berani. Yang pertama faktor ekonomi, dan kedua faktor sosial budaya, dan ketiga faktor geopolitik. Gitu Mbak Dita, menurut saya. Oh, berarti ada 3 faktor ya Mas Jalal yang membuat Rusia berani untuk mencaplok Crimea. Ada faktor ekonomi, sosial budaya, dan geopolitik. Terima kasih kepada Mas Jalal yang telah menjelaskan gambaran umum konflik Ukraina dan Rusia. Nah, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke masa yang kini. Nah,
Mas Hengki, Ukraina kan merupakan negara tetangga Uni Eropa kan ya? Nah, bagaimana sih upaya Ukraina melibatkan Uni Eropa pasca aneksasi semenanjung Crimea oleh Rusia? Silakan mungkin Mas Hengki. Baik, terima kasih Mbak Paritita. Bagaimana Uni Eropa bisa memasuki dalam konflik tersebut? Tentu kita tahu bahwa Ukraina merupakan negara kecil yang independen hasil dari pelepasan diri dari Uni Soviet yang kala itu. Tentunya untuk melawan sesuatu yang memiliki kekuatan yang cukup besar atau negara great power seperti Rusia, Ukraina memerlukan sebuah bantuan, di mana bantuan tersebut harus bisa setara atau lebih besar kekuatannya daripada Rusia. Maka dari itu, untuk mengalahkan konflik bersama Rusia, Ukraina, di mana parlemen Ukraina mendesak Dewan Keamanan PBB yang memantau situasi yang terjadi di Ukraina kala itu. Pemerintah Ukraina sadar dengan lawannya yang cukup tangguh tersebut, maka Ukraina perlu lebih dari Dewan Keamanan PBB untuk interfere dalam masalah ini. Maka Ukraina mengambil keputusan penting, yaitu mendekati Uni Eropa dengan cara dialog politik dan membangun aturan-aturan dasar kerjasama di berbagai bidang seperti energi, perdagangan, dan pendidikan. Hal itu membuat Ukraina untuk melaksanakan reformasi dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang menghasilkan kerjasama kembali Deep and Comprehensive Free Trade Area yang merupakan bagian dari European Association Agreement yang dulu sempat dibatalkan oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dengan Uni Eropa, yang akhirnya disahkan kembali pada tanggal 16 September 2014 di Strasbourg, Prancis. Hal ini ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Itu Mbak Pardita. Oh, berarti Ukraina kembali mendekati Uni Eropa ya Mas Hengki. Dan kembali membuat kerjasama yang dulunya pernah dibatalkan oleh mantan Presiden Ukraina yaitu Yanukovych. Nah, terus nih Mas Hengki, bagaimana sih tanggapan Uni Eropa terkait konflik Ukraina dan Rusia? Mungkin Mas Hengki bisa lebih menjelaskan. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa Ukraina sendiri yang telah mendekati Uni Eropa, yang artinya dengan mendekati hal tersebut, Dewan Uni Eropa pun mendukung terkait apa yang telah terjadi di Ukraina dan siap dalang dari konflik tersebut, yaitu Rusia, di mana Dewan Uni Eropa sendiri mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui semua bentuk kekerasan yang telah menimpa negara Ukraina. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan 2014/119/CFSP, Dewan Uni Eropa memutuskan untuk membekukan dana dan aset dari 18 orang yang telah menyalahgunakan dana negara Ukraina. Dan atas kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama aksi unjuk rasa yang menentang pemerintahan. Sebelumnya aksi diplomasi pernah dilakukan oleh Uni Eropa bersama Amerika Serikat terhadap Rusia. Namun seperti yang diketahui setelah dijelaskan oleh Mas Jalal, di mana aksi tersebut terlihat seperti sebuah gerakan separatis, yang dimana di balik kegiatan itu adalah Rusia itu sendiri, membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat mengambil langkah yang lebih serius daripada tindakan diplomasi. Melalui pidato Obama, diungkapkan bahwa instrumen utama dalam mengatasi hal tersebut merupakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Hal tersebut dilakukan guna mencegah pertumpahan darah selanjutnya di Ukraina. Seperti itu Mbak Ardita. Oh, berarti Uni Eropa ini bekerja sama dengan Amerika ya?
lalu memberikan sanksi berupa sanksi ekonomi kepada Rusia. Nah, Mas Hengki, lantas sanksi ekonomi seperti apa sih yang diberikan Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia? Mungkin Mas Hengki bisa lebih menjelaskannya secara mendetail. Baik, terima kasih. Dalam bentuk sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya tidak begitu banyak. Ada 3 faktor penting dalam sanksi ekonomi yang diberikan, yaitu sanksi dalam sektor perbankan, di mana Uni Eropa melarang negara anggotanya melakukan transaksi saham dan keuangan dengan perusahaan dan bank-bank milik pemerintah Rusia. Yang kedua yaitu sanksi berupa industri senjata, di mana yang kita ketahui ada 28 negara Uni Eropa menetapkan larangan ekspor senjata dan barang-barang sipil yang juga dapat dipergunakan untuk keperluan militer. Dan yang terakhir adalah sektor energi, di mana Uni Eropa menekankan impor gas Rusia di Eropa. Kita tahu Rusia merupakan pemasok besar kebutuhan gas alam Eropa, sekitar 80%-nya disalurkan oleh karena itu sekitar 80%-nya disalurkan melalui Ukraina. Konflik Ukraina telah mengganggu stabilitas ekspor gas Rusia ke Eropa, sehingga perekonomian Rusia pun dapat terganggu oleh karena sebab itu. Seperti itu Mbak Pardita. Berarti sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia itu ada 3 sektor ya Mas? Ada sektor perbankan, sektor industri senjata, dan sektor energi. Sangat menarik ya Mas Hengki. Terima kasih kepada Mas Hengki. Selanjutnya kita ke Mbak Nazila nih. Nah Mbak Nazila, Ukraina itu kan merupakan anggota dari NATO ya kan? Untuk NATO sendiri, apa saja sih upaya yang dilakukan NATO dalam membantu Ukraina menghadapi konflik dengan Rusia? Silakan Mbak Nazila. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dita. Tentu saja tanggapan dan intervensi dari NATO ini terhadap konflik yang dialami atau yang melanda Ukraina ini tidak terlepas di keanggotaan Ukraina, yang mana Ukraina bergabung dengan NATO sejak tahun 1990. Keikutsertaannya ini merujuk pada tugas utama dari NATO itu sendiri, yaitu membantu setiap anggotanya yang mengalami ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dita, apa saja sih yang telah dilakukan oleh NATO untuk membantu Ukraina dalam menghadapi konflik semenanjung Crimea ini? Yang pertama tuh ada yang mana NATO berjanji untuk selalu mendukung dan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan wilayah integrasi teritorial dari Ukraina karena secara internasional telah diakui. Kemudian yang kedua, NATO ini mengambil langkah untuk melakukan pertemuan dengan Ukraina, yang mana dalam pertemuan ini Ukraina dan NATO membahas mengenai konflik semenanjung Crimea ini, yang menghasilkan keputusan bahwa NATO akan mengadakan pertemuan dengan Rusia, yang mana pertemuan ini bertujuan untuk berusaha mencoba untuk membujuk Rusia agar menghentikan aneksasinya ke Ukraina, terutama di semenanjung Crimea ini. Kemudian yang ketiga, NATO mengirimkan penasehatnya kepada pemerintah Ukraina dalam rangka untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar dan juga dapat menjelaskan bagaimana yang langkah seharusnya yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Ukraina ini dalam menghadapi konflik tersebut. Kemudian yang keempat, NATO ini telah mengkoordinir pemberian bantuan kemanusiaan dan medis kepada Ukraina, yang mana hal ini berhubung dengan konflik Crimea ini terdapat grup atau kelompok-kelompok yang merupakan warga negara Ukraina akan tetapi pro terhadap Rusia, sehingga menimbulkan terjadinya keributan dan juga kekerasan terhadap warga Ukraina lainnya. Nah, kemudian yang kelima
ada pemberian dukungan berupa pengembangan kemampuan dan kapasitas di Ukraina yang dilakukan setelah adanya eskalasi militer yang dilakukan oleh Rusia di semenanjung Crimea, begitu. Oh, berarti NATO selalu siap siaga ya Mbak dalam mendukung Ukraina. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast kita pada saat ini nih Mbak. Apa saja sih bentuk dari pengembangan kemampuan dan kapasitas yang dilakukan NATO untuk Ukraina, Mbak? Mengenai hal itu terdapat 5 bentuk, yang mana yang pertama, NATO ini memberikan pembentukan komando kontrol komputasi dan komputer atau yang kita sebut dengan K4 yang bertujuan untuk membantu Ukraina agar dapat menyediakan sistem keamanannya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada mengenai logistik dan standarisasi untuk membantu mereformasi standar logistik Ukraina yang berfungsi untuk melacak dan mengontrol persiapan dan persediaan senjata oleh NATO. Kemudian yang ketiga, NATO ini membentuk cyber defense untuk Ukraina yang berfungsi membantu Ukraina mengembangkan kemampuan teknisnya untuk melawan ancaman cyber. Kemudian yang keempat ada mengenai transisi karir militer yang mana berfungsi untuk membantu Kementerian Pertahanan Ukraina dengan cara mengembangkan program pemukiman yang berkelanjutan dan efektif bagi personil militer yang mana hal ini didasarkan pada kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh NATO. Itu. Kemudian yang terakhir terdapat bentuk rehabilitasi medis sesuai yang tadi saya katakan pada poin keempat yang mana NATO telah mengkoordinir pemberian bantuan kemanusiaan dan medis. Di sini ini difungsikan untuk memastikan bahwa prajurit Ukraina yang cedera itu dapat mendapatkan layanan kesehatan atau mendapatkan pertolongan yang tepat, begitu Mbak. Wah, begitu banyak bantuan ya yang diberikan kepada Ukraina ya Mbak? Iya Mbak. Oke, terima kasih kepada Mbak Nazila, terus juga ada Mas Jalal dan Mas Hengki atas diskusi yang sangat menarik. Berarti untuk konflik Rusia dan Ukraina ini emang banyak melibatkan pihak luar ya, seperti tadi ada Uni Eropa dan NATO yang sudah dijelaskan oleh Mas Hengki dan Mbak Nazila. Dan juga banyak dukungan yang didapatkan oleh Ukraina terkait pencaplokan wilayahnya oleh Rusia. Kita doakan semoga Ukraina bisa mendapatkan kembali Crimea dan perang antara Rusia dan Ukraina yang dikhawatirkan terjadi bisa dihindari. Walaupun singkat, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan bisa memantik lebih banyak diskusi di berbagai kalangan untuk kedepannya. Saya Pardita, Mas Jalal, Mas Hengki, dan Mbak Nazila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.